Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vincentia Helena Nadila dengan NIM 121190087. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital marketing strategi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Studium General, yaitu dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Andika Tias Nugraha, SP, MSI, PhD. What is digital marketing? Saya akan menjelaskan tentang saluran-saluran digital utama, yaitu ada beberapa saluran digital dan saluran-saluran lainnya yang berkembang setiap saat. Tapi kita akan melihat langkah utama dan kita akan membahasnya. What is digital marketing? Digital marketing adalah serangkaian strategi pemasaran yang dilakukan secara online untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini melibatkan penggunaan berbagai platform dan kanal digital, termasuk situs web, media sosial, email, mesin pencari, dan platform periklanan online lainnya. Tujuan dari digital marketing adalah untuk mencapai audiens target secara efektif, membangun merek, meningkatkan visibilitas, dan menghasilkan konversi atau penjualan. Selanjutnya adalah key channel to consider for digital marketing. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO. Adalah mengoptimalkan website agar lebih sering muncul di hasil mesin pencari. Yang kedua ada Search Engine Marketing atau SEM adalah membayar untuk iklan yang muncul di hasil pencarian teratas untuk kata kunci tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah Social Media Marketing atau SMM adalah menggunakan jejaring sosial untuk mendapatkan lalu lintas, perhatian, dan menjangkau orang-orang baru. Dan yang keempat ada display marketing, adalah iklan online dalam berbagai format berbeda di banyak situs web internet. Dan yang kelima ada email marketing. Email marketing adalah mengumpulkan dan menggunakan alamat email untuk saling berkomunikasi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah content marketing, yaitu membuat dan berbagi berbagai jenis konten seperti video postingan blog, panduan infografis untuk menarik perhatian. Yang selanjutnya adalah show people you are active. Yang pertama ada update your business info. Yang kedua, add photos of your business and team. Yang ketiga, maybe add a virtual tour. Dan yang keempat adalah always respond reviews are good and bad. Selanjutnya ada search engine marketing tips for success. Yang pertama ada optimize your keyword list. Yang kedua, boost your ads with extension. Dan yang ketiga, content your analysis account. What are display ads? Display ads adalah jenis iklan digital yang muncul di berbagai situs web dan platform online. Mereka biasanya terdiri dari gambar, teks, animasi, atau kombinasi dari semuanya. Tujuan dari display ads adalah untuk menarik perhatian pengguna internet dan mempromosikan produk, layanan, atau merek. Berbeda dengan iklan teks sederhana yang muncul di hasil pencarian atau di media sosial, display ads memiliki elemen visual yang dapat membuatnya lebih mencolok. Mereka muncul dalam berbagai format termasuk banner horizontal atau vertikal, iklan layang, pop-up, pop-under, dan lain sebagainya. Display ads biasanya ditempatkan di berbagai situs web yang memungkinkan pemasangan iklan. Mereka dapat ditargetkan berdasarkan berbagai kriteria seperti demografi,
minat, perilaku online, lokasi grafis, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan pengiklanan untuk mencapai audiens yang tepat sesuai dengan tujuan kampanye mereka. Beberapa keuntungan dari display ads ini adalah yang pertama, visibilitas yang lebih tinggi, yaitu display ads dapat menarik perhatian pengguna dengan elemen visual yang mencolok. Yang kedua, kreativitas. Mereka memungkinkan pengiklanan untuk mengekspresikan merek mereka dengan gambar, grafik, dan desain menarik. Yang ketiga, pilihan format yang fleksibel. Ada berbagai format iklan yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan kampanye. Yang keempat, targetisasi yang tepat, yaitu bisa diarahkan kepada audiens yang lebih spesifik berdasarkan kriteria tertentu. Dan terakhir, yang kelima, yaitu pelacakan dan analisis, yang memungkinkan pengukuran kinerja dengan akurat termasuk jumlah tayangan, klik, dan konversi. Namun, display ads juga bisa menghadapi beberapa tantangan seperti ad blockers dan dapat menghalangi tampilannya, serta kemungkinan ad fatigue, yaitu pengguna yang terlalu sering melihat iklan yang sama. Penting untuk merencanakan display ads dengan cermat, termasuk mempertimbangkan kreativitas, target audiens, dan metrik pengukuran kinerja untuk memaksimalkan efektivitasnya. Selanjutnya, display advertising tips for success. Yang pertama, understand your customer. Yang kedua, engage with remarketing. Dan yang ketiga, maaf ini ada sedikit kesalahan pembuatan PPT. Yang ketiga yaitu test dan optimisme. Understand your customer adalah prinsip penting dalam display advertising yang menekankan pentingnya memahami siapa target audiens, kebutuhan, dan bagaimana cara berinteraksi dengan konten digital. Memahami pelanggan akan membantu kita membuat display advertising yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, engage with remarketing adalah strategi penting dalam display advertising yang memanfaatkan data menunjang yang telah berinteraksi dengan situs web atau konten sebelumnya. Test and optimisme adalah langkah penting dalam mengelola kampanye display advertising. Ini mengacu pada proses menguji berbagai elemen dan mengoptimalkan kinerja berdasarkan hasil uji coba tersebut. How social media can help grow your business? Yang pertama, generate more sales. Yang kedua, add value to your brand. Yang ketiga, improve your marketing. Kita akan membahas generate more sales, yaitu untuk menghasilkan lebih banyak penjualan melalui media sosial, dan kita dapat menerapkan beberapa strategi efektif, yaitu dengan mengidentifikasi dan memahami target audiens, membuat konten menarik dan relevan, serta fokus pada interaksi dan keterlibatan. Yang kedua, add value to your brand adalah menambah nilai pada brand, yaitu kunci untuk memanfaatkan potensi penuh media sosial dalam memperluas bisnis. Beberapa cara untuk menambah nilai pada merek adalah melalui media sosial. Yang pertama, pentingkan konsistensi dan profesionalisme. Pastikan bahwa setiap postingan gambar profil dan deskripsi akun mencerminkan merek dengan konsisten, dan menjaga tampilan serta tone komunikasi agar terlihat profesional, serta bagikan konten berkualitas dan bermakna. Selanjutnya, fokuslah pada menyediakan konten yang memberikan nilai tambah bagi pengikut. Informasi berguna, saran praktis, atau hiburan yang relevan dengan industri atau minat target audiens akan membantu membangun reputasi sebagai sumber yang dipercaya. Selanjutnya yaitu jaga interaksi yang positif. Tanggapi komentar, pertanyaan, dan umpan balik dengan cara yang positif dan ramah. Memperlihatkan kepedulian terhadap pengikut akan meningkatkan kepercayaan dan memberikan nilai tambah pada pengalaman mereka. Yang ketiga ada improve your marketing, yaitu untuk meningkatkan pemasaran melalui media sosial.
dan pertimbangkan beberapa langkah seperti riset dan pahami target audiens. Lakukan riset menyeluruh untuk memahami siapa target audiens, serta identifikasi demografi, minat, kebiasaan online, dan preferensi mereka. Informasi ini akan membantu kita dalam menyusun konten yang lebih relevan dan menarik bagi penonton, serta buatlah konten yang menarik dan relevan. Serta fokus pada menciptakan konten yang informatif, menarik, dan relevan dengan minat dan kebutuhan target audiens. Gunakan gambar, video, dan teks yang menginspirasi aksi. Dan gunakan teknik SEO untuk meningkatkan visibilitas, yaitu mengoptimalkan konten Anda untuk mesin pencari, yaitu SEO, untuk meningkatkan visibilitas di hasil pencarian organik. Gunakan kata kunci relevan, buat tautan berkualitas, dan perbaharui konten secara teratur. How to get started with social media marketing? Yang pertama, identify your target audience, yaitu dengan demografis, location, profession, interest, and behavior. Yang kedua, choose your social media channels. Menggunakan media sosial seperti yang sedang booming saat ini dan sering digunakan oleh masyarakat saat ini, baik yang berusia muda, dewasa, orang tua, lansia, bahkan anak-anak, yaitu media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, dan yang ketiga yaitu post engaging content regularly dengan memberikan foto, video, blog artikel, infografis, dan live broadcast. Untuk foto dan video ini adalah hal yang paling menarik untuk target. Seperti saya sendiri saat ingin membeli suatu brand di media sosial itu sangat berdasarkan foto dan video ulasan dari pembeli sebelumnya. Sehingga foto dan video bahkan infografis ini juga sangat membantu bagi konsumen yang ingin membeli produk tersebut. Selanjutnya, social media marketing tips for success. Yang pertama yaitu set yourself a goal. Yang kedua, understand your audience. Dan ketiga, consistency and regular updates. Yang pertama, set yourself a goal adalah langkah kunci dalam strategi pemasaran media sosial yang sukses. Beberapa langkah untuk menetapkan tujuan yang efektif dalam pemasaran media sosial yaitu harus spesifik dan terukur. Pastikan tujuan Anda jelas dan dapat diukur. Misalnya, meningkatkan jumlah pengikut Instagram sebanyak 20% dalam 3 bulan. Itu contohnya. Selanjutnya adalah tips realistis dan dapat dicapai. Tentukan tujuannya dapat dicapai dengan sumber daya yang kita miliki, hindari menetapkan tujuan yang terlalu tinggi atau tidak realistis. Selanjutnya, relevan dengan strategi bisnis. Pastikan tujuan Anda selaras dengan tujuan dan strategi keseluruhan bisnis. Misalnya, jika tujuan bisnis adalah meningkatkan penjualan, tujuan media sosial harus mendukung upaya untuk mencapai hal tersebut. Dan jangan lupa untuk tentukan waktu batas yang jelas, yaitu tetapkan tanggal akhir untuk mencapai tujuan Anda, dan ini akan membantu memberikan fokus serta mengukur kemajuan progres Anda. Selanjutnya yang kedua, understand your audience adalah prinsip penting dalam strategi pemasaran media sosial yang sukses. Ini berarti memahami dengan baik siapa target audiens Anda, kebutuhan minat, dan perilaku mereka. Beberapa langkah untuk memahami audiens adalah dalam pemasaran media sosial, yaitu melakukan riset mendalam, lakukan penelitian menyeluruh tentang demografi, minat, dan perilaku online dari audiens Anda. Identifikasi karakteristik kunci seperti usia, jenis kelamin, lokasi, minat, dan preferensi mereka, serta gunakan analitik media sosial, yaitu memanfaatkan alat analitik media sosial untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku,
dan preferensi pengikut Anda. Analisis data ini akan membantu Anda memahami tren dan preferensi yang mempengaruhi kinerja konten Anda, serta terlibat dengan pengikut Anda. Anda harus terlibat dan sering berinteraksi dengan pengikut Anda. Interaksilah secara aktif dengan pengikut Anda, dengan cara tanggapi komentar, ajukan pertanyaan, dan juga keterlibatan yang positif. Membangun hubungan yang kuat akan membantu memahami kebutuhan dan keinginan mereka dengan lebih baik. Serta jangan lupa kumpulkan umpan balik. Mintalah umpan balik dari pengikut Anda melalui jejak pendapat, survei, atau pertanyaan terbuka. Hal ini dapat memberikan wawasan berharga tentang preferensi dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, konsistensi and regular update. Kita bisa menerapkan 6 step to building a digital marketing plan, yaitu 6 step to building a digital marketing plan. Yang pertama yaitu business goals and objective, yang kedua budget and resource, yang ketiga audience, yang keempat design, what channels, yang kelima plan your activity, dan yang keenam measure, yaitu menggunakan SMERT. Kita akan membahas yang pertama, yaitu business goals and objective. Dalam 6 steps to building a digital marketing plan, pengaturan tujuan bisnis dan objektif adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa strategi pemasaran digital terarah dan dapat diukur. Beberapa perbedaan antara tujuan bisnis dan objektif yaitu tujuan bisnis atau business goals adalah tujuan bisnis pada tingkat tinggi yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang. Mereka menggambarkan hasil atau pencapaian utama yang ingin dicapai untuk memajukan bisnis Anda. Contohnya, tujuan bisnis meliputi peningkatan pendapatan, peningkatan pangsa pasar, atau perluasan pasar baru. Sedangkan objektif adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan bisnis. Mereka harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu, yaitu mengacu pada SMERT. Objektif memberikan arah dan rincian tentang cara mencapai tujuan bisnis. Contohnya, objektif meliputi meningkatkan lalu lintas situs web sebesar 20% dalam 6 bulan, atau meningkatkan konversi email sign up sebesar 15% dalam 3 bulan. Dalam konteks pemasaran digital, tujuan bisnis dan objektif dapat diartikan sebagai berikut. Contohnya adalah tujuan bisnis, yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 30% dalam tahun ini. Contoh objektif digital marketing yaitu yang pertama, meningkatkan lalu lintas situs web sebesar 40% dalam 6 bulan. Yang kedua, meningkatkan konversi lalu lintas organik menjadi pelanggan sebesar 15% dalam 6 bulan. Dan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan di media sosial dengan peningkatan rata-rata 100 likes per posting dalam 3 bulan. Dan yang keempat, meningkatkan retensi pelanggan dengan memperpanjang rata-rata siklus hidup pelanggan sebesar 20% dalam setahun. Setiap objek harus terkait dengan tujuan bisnis Anda dan memberikan arah spesifik tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam pemasaran digital. Dan objektif ini juga harus dapat diukur dan dianalisis untuk memantau kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Kita next yang kedua yaitu budget and research. Dalam 6 steps to building a digital marketing plan, pengelolaan anggaran dan sumber daya adalah langkah penting dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran digital. Beberapa penjelasan terkait tentang budget and research yaitu yang pertama, budget adalah anggaran merujuk pada alokasi dana yang tersedia untuk mendukung pemasaran digital. Ini mencakup biaya untuk berbagai elemen seperti iklan berbayar, produksi konten, alat, dan perangkat lunak. Dan yang paling penting untuk menetapkan anggaran yang realistis dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pemasaran Anda.
Penjelasan singkat tentang budget ambisius selanjutnya adalah sumber daya. Mencakup semua elemen yang diperlukan untuk melaksanakan strategi pemasaran digital. Ini meliputi tenaga kerja, yaitu personil atau tim, teknologi, alat analitik, dan semua aset yang diperlukan untuk mengelola kampanye dengan sukses. Penting untuk memastikan bahwa kita memiliki sumber daya yang memiliki untuk menjalankan dan mengukur digital marketing dengan baik. Yang ketiga adalah audience. Dalam Six Step to Building a Digital Marketing Plan, audience mengacu pada kelompok atau segmen orang yang menjadi target dari pemasaran digital. Audiens merupakan aspek kunci dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran digital yang sukses. Memahami siapa target audiens akan memungkinkan untuk menciptakan konten yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Memahami audiens dengan baik adalah kunci untuk menciptakan pemasaran digital yang efektif dan sukses. Dengan mengetahui siapa target audiens, kita dapat menyajikan pesan yang lebih relevan dan membangun koneksi yang lebih kuat dengan audiens. Yang keempat adalah decide what channels. Adalah salah satu langkah kunci dalam membangun rencana pemasaran digital yang efektif. Ini mengacu pada penentuan platform atau saluran di mana Anda akan menyebarkan dan mempromosikan konten Anda kepada target audiens. Pemilihan saluran yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi cara Anda berkomunikasi dan berinteraksi dengan audiens Anda. Yang kelima, plan your activity. Adalah salah satu langkah penting dalam membangun rencana pemasaran digitalnya efektif. Dan ini berarti merencanakan dan mengatur kegiatan atau inisiatif pemasaran digital yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan dan objektif pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, next yang terakhir yaitu measure. Dalam Six Steps to Building a Digital Marketing Plan, measure adalah langkah yang menentukan pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja pemasaran digital Anda dengan menggunakan prinsip SMERT. SMERT adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound, yang merupakan kriteria yang membantu Anda menetapkan tujuan dan objektif yang jelas dan terukur. Penjelasan lebih lanjut tentang setiap elemen SMERT dalam konteks pengukuran kinerja pemasaran digital adalah yaitu yang pertama S, spesifik, yaitu tujuan dan metrik kinerja harus dinyatakan secara spesifik dan jelas. Artinya, mereka harus terfokus dan terdefinisi dengan baik sehingga mudah dipahami dan diukur. Yang kedua adalah M, measurable, yaitu artinya terukur. Adalah tujuan dan metrik kinerja yang harus dapat diukur dengan jelas. Ini berarti Anda harus dapat menentukan nilai atau angka konkret yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan atau pencapaian tujuan. Yang I, yaitu achievable, yaitu dapat dicapai. Tujuan dan metrik kinerja harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Mereka tidak boleh terlalu ambisius atau tidak mungkin dilakukan dalam konteks situasi dan sumber daya. R, relevan. Relevan adalah tujuan dan metrik kinerja harus relevan dengan tujuan bisnis dan harus mendukung pencapaian tujuan bisnis yang lebih besar. Kita harus memiliki dampak positif pada bisnis secara keseluruhan. Time bound, T, yaitu terbatas waktu. Setiap tujuan dan metrik kinerja harus memiliki batas waktu yang jelas atau tenggat waktu untuk mencapainya. Ini akan membantu dalam memantau kemajuan dan penetapan prioritas. Contoh pengukuran SMERT dalam pemasaran digital bisa kita bahas, yaitu tujuan bisnis, yaitu dengan meningkatkan penjualan produk XYZ, sebesar 20% dalam 6 bulan. Saya ulangi, meningkatkan penjualan produk
X, Y, Z sebesar 20% dalam 6 bulan. Dalam konteks objektif SMRT, yaitu yang spesifik, dengan meningkatkan penjualan produk X, Y, Z sebesar 20% dari bulan pertama hingga bulan ke-6. Measurable, memantau peningkatan penjualan secara bulanan melalui platform e-commerce. Contoh platform e-commerce yang sangat sering digunakan oleh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan masih banyak sekali e-commerce yang bisa kita gunakan. Dan untuk achievable adalah melakukan promosi iklan berbayar, meningkatkan kualitas gambar produk, dan memperbaharui deskripsi produk. Relevan yaitu meningkatkan penjualan produk X, Y, Z akan mendukung pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Dan time bound yaitu mencapai peningkatan penjualan dalam waktu 6 bulan. Dengan mengukur kinerja berdasarkan kriteria SMERT, kita dapat memastikan bahwa tujuan dan objektif harus terukur secara efektif dan dapat melacak kemajuan menuju mencapai tujuan pemasaran kita yang sukses. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya ucapkan terima kasih.